Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Herlina SPDI dengan nomor NIP P3K 1996262024212020 Angkatan 1 pada orientasi P3K tahun 2024. Saya bertugas mengajar di SDN Negeri 1 Kalimukti, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaporkan hasil orientasi P3K pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon tahun 2024. Adapun presentasi sebagai berikut. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara LAN nomor 289-PDP-07-2022 tentang pedoman orientasi P3K. Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa aparatur sipil negara terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kehadiran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja mempunyai hak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K. Bagian yang kedua adalah maksud dan tujuan, yang berisi 1. Membekali peserta ASN P3K dengan diberikan pengetahuan terkait visi dan misi tentang peluang kebijakan dan capaian pembangunan serta pengembangan Kabupaten Cirebon. 2. Menumbuhkan sikap terkait dengan hubungan kerja dan tata laksana kinerja organisasi manajemen ASN P3K, penilaian dan disiplin ASN, serta mengetahui segala dasar hukum dan standar operasional prosedur dalam bekerja, sehingga ketika ASN P3K sudah berada di instansi, sudah siap bekerja dengan harapan dapat mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Cirebon. 3. Setelah mengikuti orientasi, peserta mampu menerapkan dan mengaktualisasikan hasil orientasi di instansi masing-masing sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Bagian ketiga yaitu waktu dan tempat. Kegiatan bela negara orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi ASN P3K tahap 4 tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober sampai dengan tanggal 25 November 2024. Pembelajaran dilaksanakan secara daring menggunakan e-Bangkom, PKPSDM Kabupaten Cirebon, dan Google Meet. Tempat pelaksanaan orientasi di SD Negeri 1 Kalimukti, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon. Setelah pendahuluan, yang kedua adalah nilai dan etika Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon memiliki visi dan misi, diantaranya yaitu visi Kabupaten Cirebon, yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman. Misi Kabupaten Cirebon yang pertama yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat. Yang kedua, meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi. Yang ketiga, meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon
yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Yang keempat, meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Yang kelima, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Setelah visi misi Kabupaten Cirebon, terdapat bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon yang ditandatangani langsung oleh Bupati Cirebon, Bapak Imron. Bagian 3, Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja P3K. Berdasarkan PP nomor 49 tahun 2018 pasal 3, manajemen P3K meliputi 1. Penetapan kebutuhan, 2. Pengadaan, 3. Penilaian kinerja, 4. Penggajian dan tunjangan, 5. Pengembangan kompetensi, 6. Pemberian penghargaan, 7. Disiplin, 8. Pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan yang ke-8, perlindungan. Selanjutnya penilaian kinerja P3K sesuai dengan PP nomor 49 tahun 2018 pasal 35. Penilaian kinerja P3K yaitu 1. Penilaian kinerja P3K bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara P3K dengan pegawai yang bersangkutan. Yang kedua, penilaian kinerja P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. 3. Penilaian kinerja PPK dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Yang keempat, penilaian kinerja P3K berada di bawah kewenangan pada instansi pemerintah masing-masing. Yang kelima, penilaian kinerja P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari P3K. Yang keenam, penilaian kinerja P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya. Yang ketujuh, hasil penilaian kinerja P3K disampaikan kepada tim penilai kinerja P3K. 8. Hasil penilaian kinerja P3K dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi. Yang kesembilan, P3K yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja P3K tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dan perjanjian kerja dihentikan dari P3K. Bagian yang keempat, nilai dan etika SD Negeri 1 Kalimukti. Di bawah ini terdapat rencana strategi SD Negeri 1 Kalimukti yang meliputi visi dan misi SD Negeri 1 Kalimukti. Visi SD Negeri 1 Kalimukti yaitu terwujudnya sekolah yang berkualitas, berkarakter, dan berbudi pekerti luhur serta mampu mengembangkan potensi siswa yang berwawasan lingkungan. Sedangkan misi SD Negeri 1 Kalimukti yang pertama, menyiapkan generasi unggul yang memiliki potensi iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, membentuk sumber daya manusia yang aktif, kreatif, inovatif, dan mandiri yang kompetitif. Yang ketiga, membangun citra sekolah sebagai mitra terpercaya di tengah masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, mengembangkan komunitas pembelajaran di masyarakat. Berikut struktur organisasi SD Negeri 1 Kalimukti, Kecamatan Babdilan, Kabupaten Cirebon. Terdiri dari kepala sekolah, komite sekolah, guru kelas 1, guru kelas 2, guru kelas 3, guru kelas 4, guru kelas 5, guru kelas 6, guru PJOK, dan guru agama. Bisa dilihat di bagian berikut ini. Bagian yang keempat yaitu rencana hasil kerja P3K.
Pada rencana kegiatan ini terdapat 5 kegiatan. Yang pertama, kegiatan program pembiasaan sholat sunnah duha untuk kelas atas, yaitu meliputi kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Kegiatan yang kedua, program GELIS atau Gerakan Literasi Siswa. Kegiatan yang ketiga, membaca Al-Quran atau BTQ dengan hafalan surat-surat pendek. Kegiatan yang keempat, yaitu kegiatan P5 yang terdiri dari mengaji surat Yasin bersama setiap hari Jumat pagi. Kegiatan yang kelima, yaitu program Stop Bullying. Pembahasan pada kegiatan 1, yaitu program pembiasaan sholat sunnah duha untuk kelas atas yang meliputi kelas 4, 5, dan 6. Tujuan kinerja pada kegiatan ini yaitu membangun kedisiplinan siswa dalam beribadah. Indikator pencapaian yaitu terwujudnya karakter siswa berdasarkan nilai-nilai ketuhanan dan ketaatan terhadap aturan. Waktu perolehan yaitu dimulai dari bulan Maret 2024 sampai Februari 2029. Pembahasan pada kegiatan 2, yaitu program GELIS atau Gerakan Literasi Siswa. Tujuan kinerja pada kegiatan 2 yaitu meningkatkan dan membiasakan minat baca serta menambah wawasan membaca siswa. Indikator pencapaian yaitu terwujudnya peningkatan minat baca dan kemampuan literasi siswa. Waktu perolehan yaitu pada bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Februari 2029. Pembahasan kegiatan 3 yaitu membaca Al-Quran, BTQ dengan hafalan surat-surat pendek. Tujuan kinerja kegiatan 3 yaitu mempersiapkan siswa dari sejak dini agar lancar dalam menghafal Al-Quran, terutama surat-surat pendek. Indikator pencapaian kegiatan ini yaitu terwujudnya karakter siswa yang mengedepankan etika-etika Al-Quran agar senantiasa semangat dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Waktu perolehan dimulai dari bulan Maret tahun 2024 sampai bulan Februari tahun 2029.
pembahasan kegiatan 4, yaitu kegiatan P5, mengaji surat Yasin bersama setiap hari Jumat pagi. Tujuan kinerja dari kegiatan ini yaitu membiasakan siswa untuk membaca Al-Quran serta menanamkan pendidikan karakter kepada siswa dari membaca Al-Quran. Indikator pencapaian yaitu terwujudnya siswa yang dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat, yang beriman, bertakwa, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran dan Pancasila. Waktu perolehan dimulai dari bulan Maret 2024 sampai bulan Februari 2029. Pembahasan kegiatan 5 yaitu program Stop Bullying. Tujuan kinerja pada kegiatan ini yaitu mengurangi tindak perundungan di kalangan siswa. Indikator pencapaian yaitu terwujudnya komitmen siswa dalam mencegah dan mengurangi tindak perundungan di sekolah. Waktu perolehan dimulai dari bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Februari 2029. Yang terakhir adalah penutup. Terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai berikut, yaitu masa orientasi ini akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas pokok dan fungsi, visi dan misi, serta mampu memahami nilai dan etika pemerintah bagi P3K, terutama di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Yang kedua, saran. Terdapat beberapa poin. Yang pertama, bagi sesama pendidik, kedepannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Yang kedua, bagi kepala sekolah, kedepannya dapat melaksanakan bimbingan dan arahan kepada P3K agar bekerja dengan maksimal. Yang ketiga, bagi Dinas Pendidikan mendukung P3K agar bisa melaksanakan pengembangan kompetensi guru demi tercapainya tujuan pendidikan. Yang keempat, bagi pemerintah Kabupaten Cirebon mendukung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan untuk meningkatkan kinerja P3K. Demikianlah pemaparan dari saya tentang laporan orientasi P3K tahun 2024. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.